Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabarnya? Ustazah. Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Dan yang sakit, misalkan ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Selasa ini. Insya Allah minggu terakhir kita. Sebetulnya ya, minggu lalu, cuma karena kita Seninnya nggak belajar gitu, ada uzur qadarullah, jadi kita masih melanjutkan di 4 terakhir minggu ini, insya Allah. Oke, kalau em, hukumat ini agak panjang ya, semoga bisa selesai hari ini. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa wal qabula ya rabbal alamin. Terakhir kita belajar hukum ro, ada ro tipis atau tarqiq, dan ada ro tafkhim. Kita sudah um, baca contohnya, sebagian contohnya, dan kita lanjutkan pada malam ini insya Allah di pembahasan hukum mad. Oke. Boleh Anda tunjuk ya yang bacanya. Kak Syakila ada? Kak Syakila bisa open mic? Ada Ustazah. Silakan dibaca Kak hukum mad dan pembagian-pembagiannya. Oke. Hukum mat dibagi menjadi dua bagian antara lain mat tabi'i, mat far'i, mat yang bertemu dengan sukun. Hukum mat berkaitan dengan tiga huruf berikut. Waw, ya, sama a. Oke, kita bahas dulu bagian pertamanya. Mad itu insya Allah teman-teman semua sudah tahu mad itu adalah panjang gitu. Jadi secara bahasa madun dalam bahasa Arab artinya memanjangkan, membentangkan, intinya sesuatu yang panjang yang terbentang itu dinamakan dengan mad gitu ya. Kemudian eh di sini mad itu ada bagian-bagian nih. Ada mad tabi'i, ada mad far'i. Kalau di sini kan disebutkan dua bagian antara lain, tapi ada tiga justru. Harusnya yang tiga ini masuk ke mad far'i ya, jadi jangan bingung. Oke, hukum mad berkaitan dengan tiga huruf berikut. Sebaiknya, kalau Anda boleh saran ya di sini bisa ditulis alif yang sebelumnya fathah gitu. Ya, sebelumnya ya sukun, sebelumnya kasroh, waw sukun, sebelumnya dhammah. Karena kalau misalnya sebelumnya eh, ya sukun sebelumnya fathah itu bukan mat tabi'i, atau waw sukun sebelumnya fathah itu bukan mat tabi'i gitu ya. Jadi ini ada tambahan yang mana harokat sebelumnya kita lihat juga. Fathah untuk alif, kasroh untuk ya, dan dhammah untuk waw gitu. Jadi misalnya ba, nggak mungkin sebelumnya kasroh ya, nggak mungkin bi tapi panjang a gitu nggak mungkin kan. Terus i pasti sebelumnya kasroh, i, terus pasti sebelumnya dhammah. Oke, mad ini pokoknya kita eh, ingat-ingat supaya lebih simple. Mad itu panjangnya berapa Ustazah? Ada bagian-bagiannya. Ada yang dua harokat. Contohnya kayak toha. Dua harokat ya, bukan toha. Enggak, tapi toha. Ataupun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi itu
contoh dari yang 2 harokat. Kemudian ada berapa harokat lagi? Ada 4. Contohnya yang 4, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa lebih panjang dari yang Toha tadi atau Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Jaa. Kemudian ada yang 6. Yang sering kita jumpa itu di akhir ayat Al-Fatihah. Waladdallin. 6 ketukan atau kita bisa kira-kira ya kalau misalnya sudah bisa tanpa ketukan lebih bagus, tapi kalau dengan ketukan juga nggak apa-apa. Jadi tadi ada yang 2 harokat, contohnya Toha, ada yang 4 harokat, Ja'a, ada juga yang 6. Jadi kalau misalnya membahas mat, teman-teman nggak usah takut karena emang pembagiannya itu ada banyak ya. Mat far itu ada apa aja gitu. Nggak usah takut, nggak usah apa namanya, bingung dengan istilah-istilah. Yang penting ada 3 macam, ada yang 2 harokat, 4 dan 6. Insya Allah mudah. Oke, nextnya mat tabi'i, Kak Syakila boleh dilanjutkan bacanya. Ya saja. Mat tabi'i terjadi apabila fathah bertemu alif, Ya. kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Mat tabi'i sendiri berdiri dari 3 bagian antara lain mad iwad, mad silah sukro, mad tabi'i farfi. Oke, terima kasih. Oke. Ini mat tabi'i yang tadi Ana sempat contohkan ya, karena ini yang paling mudah. Jadi urutan penjelasan di buku ini, di modul ini, dari yang simpel terus agak sulit-sulit gitu. Yang tadi Ana jelaskan itu hakikatnya mat tabi'i yang sekarang kita baca. Terjadi apabila fathah bertemu alif. Fathah kemudian alif. Kayak Toha, Toha terus Bismillahirrahmanirrahim. Lam terus alif. La 2 harokat. Kemudian yang setelahnya kasroh bertemu ya sukun. Contohnya kasroh bertemu ya sukun misalnya Robbi, baknya kasroh, kemudian ada ya. Bi 2 harokat. Bukan kita panjangkan 3 atau lebih, enggak ya. Jadi jangan Robbi ini gitu. Jadi 2 harokat cukup. Dan dhammah bertemu waw sukun. Contohnya nuhiha, nu sebelumnya dhammah, huruf nunnya dhammah bertemu waw sukun. Atau misalnya Musa, kemarin di tabel yang sempat kita baca bersama itu ada kata Musa tapi dibacanya lebih dari semestinya gitu. Harusnya kan wa idz qala Musa, tapi ada mungkin karena fokusnya ke gunnah gitu. Madnya jadi hilang, harusnya 2 harokat cukup. Jadi bukan 3 harokat, bukan wa idz qala Musa liqaumihi. Cukup 2 harokat. Oke. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Mad tabi'i sendiri terdiri dari 3 bagian. Oke. Ini kita kalau misalnya teman-teman bisa dengan mudah mengingat istilah-istilah mat ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya ini membuat sulit atau jadi berat gitu, kita skip aja. Cuma kalau misalnya sambil sambil lewat gini, teman-teman langsung hafal nih, nggak apa-apa ya, tetap dihafalin. Tapi ini nggak mesti ya. Kita lihat contohnya aja seperti apa. Aywad,
Aiwad, silakan Kak Syakila, boleh dilanjutkan bacanya? Ayo saya. Mad iwad terjadi apabila memenuhi salah satu kondisi berikut. Huruf yang berharakat fatha'ain bertemu alif yang diikuti wakof dibaca panjang 2 harokat. Hamzah yang berharakat fathain bertemu wakof dibaca panjang 2 harokat. Tamar botu yang berharokat fathatain yang diikuti wakof dibaca menjadi hasukun tanpa dipanjangkan. Oke, Aiwad ini artinya pengganti. Aiwad artinya pengganti gitu. Seperti apa contohnya gambaran dari mad Aiwad ini? Kita lewati dulu nih teorinya. Kita lihat coba di contohnya. Contohnya itu di ayat pertama falmulqiyati dzikra, di kata terakhir dzikra. Jadi kalau misalnya dia disambung dengan huruf setelahnya itu nggak jadi mat dia. Dzikron kalau disambung. Tapi kalau kita berhenti, jadi ini iwad ini kenapa dinamakan iwad? Karena kalau misalnya nggak kita berhenti di situ, itu nggak ada mad di situ ya. Dzikron falmulqiyati dzikron udhron au nudhra. Ayatnya seperti itu. Tapi kalau kita berhenti, maka digantikanlah si tanwin tadi dzikron udhron au nudhra menjadi mad. Jadi ini berkaitan dengan fathatain. Fathatain itu fathahnya ada 2 dan tanwin ya, dzikron gitu. Dan semua huruf yang fathatain di akhirnya, di akhir ayat itu pasti ditambahkan dengan alif seperti ini, dzikron dan ada alifnya. Itu untuk ketika berhenti akan ada mad gitu, akan ada panjang 2 harokat. Jadi bacanya falmulqiyati dzikra. Kalau disambung falmulqiyati dzikran udhran aw nudhra. Itu pun sama seperti dzikra. Oke, kemudian ada wal mursalati urfa. Perlu kita apa namanya? Fokus di sini untuk memanjangkan karena kalau untuk kesalahan-kesalahan di belakang ayat ini, kalau ada mad iwad, kadang kita kayak gak baca panjang gitu. Fal mulqiyati dzikra ro. Padahal seharusnya haknya ayat tersebut kita panjangkan 2 harokat. Seperti itu. Kemudian, dan ini contoh ayat, contoh surat yang banyak seperti ini tuh surat-surat juz 30 banyak ya, seperti Abasa, An-Naba, Al-Mursalat yang ayatnya itu lebih pendek gitu dibanding Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah tuh banyaknya bukan mat seperti ini ya bentuknya. Oke. Kalau misalnya Hamzah nih teman-teman. Kalau Hamzah itu tulisannya tidak dengan tambahan alif. Jadi contohnya ini. Hamzah yang diikuti wakof. Rijalan kathiran wa nisaan. Setelah Hamzah itu nggak ditulis alif setelahnya. Dan ini ketentuannya khusus untuk Hamzah. Dia tetap dibaca 2 harokat. Rijalan kathiran wa nisaan. 2 harokat. Jadi Hamzah walaupun nggak ada tongkat alifnya gitu ya, alif yang panjangnya itu ketentuannya tetap dibaca 2 harokat. Ini untuk yang
fathatain ya. Jadi ini pembahasannya tentang fathatain seluruhnya. Terus illa du'a wa nidaa. Ini salah ketik ya. Harusnya nidaan. Jadi kalau berhenti illa du'a wa nidaa. Panjang. Walaupun nggak ada alifnya. Terus ada keadaan yang ketiga, dan ini jarang ya. Yang umum itu yang tadi dengan tongkat alif dan dibaca 2 harokat. Kemudian yang khusus untuk hamzah jarang, nggak sebanyak yang umum gitu. Dan yang ketiga ini lebih sedikit lagi, yatlu suhufan mutahharah. Tak marbutah. Tak marbutah itu taknya yang bulat gitu. Ketika dia fathatain, kita nggak baca dengan mutahharata, enggak. Tapi kita ganti dengan ha. Yatlu yatlu suhufan mutahharah. Jadi ha, bukan mutahharata gitu. Itu yang dikecualikan dari mat iwad ini. Uh, Insya Allah cukup ya penjelasannya. Nggak perlu panjang-panjang. Insya Allah. Boleh Kak Syakila, ada Kak Syakila nggak sih? Kak Syakila boleh kasih contoh, bukan kasih contoh, baca contohnya dari baris keduanya Kak. Fi dinillahi afwaja. Oke, saja. Ya. Bidinillahi afwaja. Mm-mm. Fauqakum, lanjut bawahnya. Mana? Fauqakum sab'a shidada. Oke, bagus ya. Jadi kalau Kak Syakila itu normal gitu kan, kalau misalnya dari Sunda, karena Ana tinggal di Sunda ya. Orang Sunda itu ketika mat iwab, mereka tambahkan hamzah di akhirnya. Sab'a shidada da da gitu, kayak dimatiin gitu. Dan itu salah dan nambahin huruf pada Al-Qur'an berarti ya. Jadi kita harus hati-hati juga untuk hal seperti ini, walaupun terlihatnya kecil atau hal yang samar gitu. Tapi ini harus kita hati-hati dalam hal ini. Bagus Kak Syakila. Syukron, kita ambil sedikit aja contohnya. Yang tak marbutoh ini contohnya apa lagi ya? Di surat Al-Furqan, sebentar Ana cari dulu Al-Furqan. Surat Al-Furqan, mana Al-Furqan? Oke. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة. Haya itu tulisannya ha, ya panjang, terus tak marbuta dengan fathatain. Kita tidak baca dengan, kalau misalnya kita lagi bersin ya, atau misalnya kehabisan nafas banget, mau berhenti di hayah gitu, nggak sampai akhir ayat, kita nggak bacanya dengan wala hayata, nggak, tapi wala hayah, dengan menjadikan tak marbuta tersebut sebagai huruf ha. Insya Allah mudah ya. Mat yang pertama dari mat tabi'i, ya mat iwad. Oke, nextnya kita mat silah sughra. Boleh dibaca oleh Kak siapa ya? Kak Amanda, bisa open mic Kak Amanda? Ya, bisa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mat silah sugro ya Ustazah ya.
Mad silah sugro Betul ya? terjadi apabila hadomir berharokat kasroh atau doma di mana huruf sebelum dan sesudahnya tidak bertanda sukun. Sesudahnya bukan hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Oke, mad silah sughra ini kalau kita baca terjemahan, kita akan dapati artinya itu kata ganti. Kayak misalnya nya gitu, kitabnya atau rumahnya. Nya ini rumah dia gitu. Kalau di bahasa Arab, hu atau hi. Dan ini yang kita bahas pada pembahasan mad silah sughra. Ketika ada kata ganti nya atau dia atau hu ya, lafalnya itu hu atau hi, kita baca 2 harokat. Kitabahu itu artinya bukunya. Sehingga kita panjangkan dia 2 harokat. Tapi ada ketentuan di sini. Ketentuannya seperti apa? Kita nggak boleh membaca 2 harokat kalau sebelumnya sukun. Jadi antara hu itu ada huruf sebelum dan sesudahnya itu harus sama-sama berharokat, nggak boleh sukun. Kayak kalau di contoh pertama ini ba ya. Ba itu Iya. huruf sebelumnya. Dia nggak sukun tapi fathah. Dan setelahnya ada huruf waw. Pun sama, dia tidak sukun tetapi fathah. Sehingga berlakulah hukum mad silah sughra di sini. Dibaca 2 harokat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Kitabahu wara'a dhahrih. Dan nggak boleh sesudahnya hamzah. Kalau misalnya sesudahnya hamzah, nanti mad silah kubro. Sughro ini artinya kecil, sehingga cuma 2 harokat. Kalau kubro artinya besar, sehingga 4 harokat. Nanti misalnya seperti kita dapati di surat Al-Humazah contohnya ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu hu. Malahu setelahnya hamzah. Sehingga bacanya panjang 4 harokat. Karena namanya kubro. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya tanya nih, emang ada ustazah yang sebelum atau sesudahnya itu sukun? Ada, contohnya fihi. Kalau fihi, hi-nya nggak panjang karena ya-nya sukun. Coba kita cari ya contohnya fihi. Kalau teman-teman langsung ketemu contoh gitu, langsung open mic aja ya. Oh, ini ada surat yang sering kita baca, surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Fihi huda. Setelahnya tuh hu, dia nggak sukun, tetapi dhammah. Tapi kenapa nggak panjang Ustazah? Karena sebelumnya dia sukun, ya-nya sukun fihi. Sebagai mad ya, fihi. Dia bukan fathah, bukan kasrah, bukan dhammah. Jadi nggak kita baca. La raiba fihi hudallil. Tapi fihi hudallil muttaqin. Gitu. Insya Berarti nggak Allah. panjang ya Ustazah ya? Kalau Iya, yang ini betul. fihi Kalau biasa ya, nggak 2 harokat berarti. betul. Jadi langsung nyambung ke huruf setelahnya. Ada contoh lagi nggak? Kalau Kak Amanda punya contoh lagi nggak yang Coba. sebelumnya? Pokoknya fihi aja. Fihi kalau kita lagi baca Al-Quran ketemu fihi, hanya nggak panjang. Karena dia nggak sesuai ketentuan mad silah sughra. Oke, coba Kak Amanda kita ambil contoh yang kedua, lahu ma fis samawati. Lahu ma fis Ma samawati. panjang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, kalau
fi, terus ada sin ya. Jadi langsung masuk fis, bukan Oh, fis sama. berarti nggak dipanjangin 2 harokat terus baru nyentuh ke sinnya, enggak ya Ustazah ya? Iya, Jadi enggak. langsung fits gitu. Betul, betul. Dipanjangin nggak Ustazah? Fis Yang 2 harokat yang tadi, fis itu. enggak, dia langsung ke sin. Oh, langsung ke sin ya. Fis sama. Lahu ma fis samawat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagus, Masya Allah. Setelahnya wallahu. Wallahu yu'ad. Wallahu ayyidu bi nasrihi. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man man sya man yasha. Oke, kita lihat panjang pendeknya. Wallahu, di situ panjang. Walaupun lafaz Allah itu nggak ditulis dengan alif, tapi dibaca panjang. Jadi ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu nggak dengan alif gitu, dengan bantuan alif gitu, enggak. Tapi tetap kita baca panjang. Ini untuk kita tahu bersama aja ya. Di Iya. mushaf nggak dipanjangkan, nggak ditulis alif, tapi kita bacanya panjang. Allah, 2 harokat. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Bagus. Matnya sudah bagus. Di situ ada huruf sod. Dia mirip dengan huruf sin, tetapi tebal. Itu bedanya di tebal atau tidaknya saja ya. Tapi bukan mirip shin, enggak ya. Bukan binas, tapi binas. 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 Ya, bagus, Masya Allah. Oke. Em, contohnya seperti tadi Kak Amanda yang Kak Amanda baca ya. Kalau di mushaf ada rumusnya tuh waw kecil di bawahnya, bukan bukan koma ya, ini kayak koma gitu. Di mushaf itu, kalau Kak Amanda mushafnya mushaf Indonesia atau Madinah atau Mesir? Kayaknya Indonesia deh Ustazah. Indonesia. Kalau Indonesia tuh seperti apa ya? Karena mushafnya Mesir ya, jadi udah lama Ini nggak lihat mushaf Indonesia tuh, jadi lupa. coba ya saya liatin gitu ya Ustazah ya. Iya boleh, nanti komen aja kalau misalnya udah ketemu, atau nanti open mic boleh Mm-mm. sambil Ana lanjutkan ya, insya Allah. Iya. Mm-mm. Oke. Matsilah sughra insya Allah mafhum ya. Boleh Ana lanjut. Mat tabi'i harfi. Oke, nextnya rekaman kurang jelas seperti pasti. Rekaman ini belum dikirim ya, atau sebagiannya saja seingat Ana ya? Tuh gimana, coba teman-teman boleh jawab di chat. Nextnya ada mat tabi'i harfi. Mat tabi'i pokoknya yang 2 harokat nih, pada bagian ketiganya ada harfi sebagian ustazah. Oke, nanti coba Ana tanya ke yayasan. Mat tabi'i harfi dibaca sama Kak siapa ya? Kak Enas, ada Kak Enas? Atau ke siapa ya? Umu Sofia? Ada Umu Sofia? Oh, Ana aja deh ya. Ada Ustazah. Ada, oh, ada. Oke, oke. Silakan kamu dibaca. Mat tabi'i harfi.
Mad tabi'i harfi terjadi saat alif tersembunyi pada huruf-huruf ha, ro, to, ha, ya. Biasanya mad tabi'i harfi ini terdapat pada huruf di sebagian awal surah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Oke, sekarang pembahasan terakhir dari mad tabi'i harfi namanya. Ketika kita baca surat Toha misalnya, Toha, kenapa kita panjangin 2 harokat ya? To-nya atau ha-nya, padahal nggak ada alif. Jadi tulisannya bukan, buat nulis tuh di mana ya? Jadi tulisannya bukan to dengan alif, terus ha dengan alif. Jadi to sendiri, ha sendiri, to, ha, nggak gitu ya. Tapi to dengan ha nyambung dan satu huruf doang gitu, masing-masing to sendiri, ha sendiri, terus digabungin. Nggak ada alifnya. Bahkan alif kecilnya pun nggak ada. Ada nggak ya? Ada nggak sih kalau di mushaf Indonesia? Seingat Ana sih nggak ada. Toha, toha. Iya, jadi em, alif kecilnya pun nggak ada. Jadi dia to dengan H aja. Em, tapi kenapa dibajak panjang? Itu yang jadi pembahasan kita. Dan itu pembahasan yang mahsur atau em, bukan umum ya. Khusus dengan 1, 2, 3, 4, 5 huruf. H, ro, to, ha dengan ya. Dan kita jumpai ini di ayat-ayat awal. Huruf muqatta'ah namanya. Jadi alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad itu namanya huruf muqatta'ah. Dan eh, ter terkandung mat gitu di dalam huruf itu. Kita nggak perlu panjang-panjang, yang penting teman-teman insya Allah tahu ya cara bacanya. Alif lam mim. Di situ nggak ada alif, nggak ada apa, tapi kenapa panjang? Karena emang terkandung dari sananya gitu. Itu pengecualian dari keumuman em, ketentuan mat yang ada gitu ya. Oke, contohnya seperti apa? Huruf apa aja, pada surat apa aja kita jumpai mat tabi'i harfi. Oke, di Hamim, hanya 2 harokat. Walaupun nggak ada tanda panjangnya, kita otomatis baca 2 harokat. Terus kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf yang ini belum jadi pembahasan kita ya. Jadi yang jadi pembahasan kita di sini ada ha dengan ya-nya. Toha, yang tadi udah Anda contohkan. Tosimim, to-nya. Tosin, to-nya juga. Yasin, ya-nya. Alif lam ro, ro-nya. Alif lam mim ro, ro-nya juga. Alhamdulillah udah ya emot tabi harfi ini. Jadi hurufnya itu udah mengandung mat gitu. Dan terkhusus kepada 5 huruf ini. Insya Allah sudah hafal ya semuanya. Sudah tahu gitu tepatnya di mana aja. Tosin, Yasin, oke, oke. Insya Allah. Coba Anda ulang sebelum kita masuk ke mad far'i. Tobi'i itu artinya sebetulnya dia udah jadi bahasa kita ya, tabiat gitu atau asli. Tabiat itu kan sifat asli gitu. Tobi'i pun sama, sesuatu yang asli, yang natural gitu. Jadi si kalimat itu sudah mengandung mat. Kalau mat far'i itu harus ada sebab dulu baru dia panjang. Kalau nggak ada sebab itu, dia nggak akan panjang. Kita nanti lihat. Jadi tadi tobi'i itu ada 3. Yang pertama iwab, dikro, urfa. Ini kita jumpai di akhir-akhir kata atau akhir-akhir ayat. Kemudian ada silah sura. Itu kalau diartikan dia atau nya, kata ganti gitu ya.
terus mad tabi'i harfi. Itu 3 itu. Dan kita lihat mad far'i. Insya Allah kalau kita bahas mad far'i jadi makin jelas ya mad tabi'i itu seperti apa. Maksudnya kenapa sih dia nggak tidak ber apa namanya? Hmm, nggak ada hubungannya sama apapun gitu. Tanpa sebab dia udah panjang. Kalau mad far'i ini harus ada sebabnya baru panjang. Kalau enggak, ya nggak panjang dia. Mad far'i. Oke, boleh dibaca sama Kak. Yang ada siapa ya? Kak Enas ada nggak? Bisa open mic nggak Kak Enas? Atau nggak apa-apa sih Kak yang lain? Kak Fitri, ada Kak Fitri? Ada Kak saja. Azra. Oke, Mitra oke. Madia bukan Ustazah. Betul ya, silakan Kak Fitri. Mad far'i adalah bacaan mat yang bertemu dengan hamzah. Mad far'i sendiri terdiri dari 4 bagian. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad solih, mad silah kubro, mad badal. Mm-mm. Lanjutkan mad wajib muttasil. Mad wajib mutasil adalah apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mm-mm. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Dibaca Oke. Ustazah. Boleh satu ayat yang pertama ini. Iza ja. Ini 4 harokat ya Ustazah. Betul. Iza ja nasrullahi wal fath. Ini jangan lupa hamzahnya kita kasih apa ya Oh iya, namanya? Tekanan gitu. Ah. Ja a. Oh iya Ustazah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, bagus ya. Jadi basicnya itu seluruhnya mad tabi'i. Kemudian kalau ada sebab seperti hamzah, jadi hamzah itu huruf yang jadi fokus kita. Ketika dia mengubah mad tabi'i menjadi mad yang lain gitu. Ja'a, tadinya ja 2 harokat aja, tapi ada hamzah nih. Jadi 4 harokat atau 5. Kita ambil 4 aja ya supaya nggak pusing. Ada yang 4, ada yang 5. 4 aja kita samakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau misalnya di tabel ini nggak ada rumus berupa kayak bendera gitu, teman-teman nggak pusing lagi. Ini berapa harokat sih Ustazah? 4 atau 2 ya? Pokoknya kalau setelahnya hamzah dia jadi panjang lebih dari 2 harokat, yaitu 4 gitu. Kita sebetulnya nggak perlu dengan um, rumus atau lambang bendera. Karena kita sudah tahu nih, hukum mat wajib muttasil. Dan ini wajib dibaca 4. Namanya juga mat wajib ya. Kemudian ada ayat setelahnya, coba Kak Fitri lanjutkan baca. Innamas shadaqatu. Ya Ustazah. Tunggu Ustazah. Innama sodaqatu lil fuqara iwal masakin. Di sini ada kesalahan tulis lagi ya. Wal masakin, harusnya panjang dia. Boleh diulang innamas. Dan kalau misalnya ada matobi ini, terus setelahnya ada kata yang tasdid. Jadi nggak dipanjangkan, dia bukan innamas sodakot, enggak, tapi langsung masuk. Innamas, innamas. Seperti itu ya. Ya Ustazah. Innamas sodaqatu lil fuqara iwal masakin. Wal masa, Masakin. sinnya panjang, seharusnya di sini ada mad, ada alifnya ya. Wal masakin. Oh ya. Wal masakin. Masya Allah, bagus.
Setelahnya ke faqatilul lati. Faqatilul lati tabghi hatta taf tafi'a ila amrillah. Oke, di sini ada tafi'a. Sehingga kita panjangkan dia 4 harokat karena fi mat tabi'i, kemudian setelahnya hamzah jadi 4 harokat. Tafi'a. Kalau berarti tafi gitu. Ya, Ustazah. Oke, insyaallah bagus ya. Wajib muttasil. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada ila amrillah, dia juga harusnya panjang ila amrillah, ila amrillah. Tapi nggak ana singgung tadi pas Kak Fitri baca pendek karena ini pembahasan setelahnya jaiz munfasil. Kalau wajib mutasil itu satu kata, jadi tafi'a itu satu kata. Kalau ila amrillah itu kan katanya ada dua ya, ila kata yang pertama, amri kata yang kedua. Ketika ila ada mat tabi'inya ya, ila mat tabi'inya dengan lambang apa? Ya, tapi dia alif sebetulnya. Ila kemudian bertemu hamzah yang terletak di kata yang berbeda gitu. Kata kedua itu jaiz. Di sini dipanjangkan juga cuma karena belum pembahasan kita. Jadi kita lihat yang setelahnya. Insya Allah sudah bisa difahami ya teman-teman. Wajib ini satu kata semuanya. Ja'a satu kata artinya datang. Lil fuqara, al fuqara ini satu kata yaitu orang-orang fakir. Tapi satu kata juga artinya datang. Su'a juga satu kata artinya keburukan. Ma'a juga satu kata artinya air. Waji'ah itu pun satu kata juga artinya didatangkan. Kita lihat yang bagian kedua dari mat far'i. Mat far'i, yaitu mat jaiz munfasil. Silakan Kak Vini boleh baca. Ada Kak Vini? Ada. Ya Ustazah, Silakan. mat jaiz ini ya. Ya, betul. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila mat tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Dibaca ayat pertamanya illa anfusahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Kak Vini ulangi basmalahnya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Di situ ada mat tabi'i yang jadi pembahasan kita sebelum mat far'i ya. Ada bismillah, ar-rahmah, itu 2 harokat. Jadi bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kurang, tidak pendek dibacanya dan tidak pula lebih ya. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Pendekin sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bagus. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, setelahnya innahu. Innahu kana fi ahlihi masrura. Di sini ada mat silah sebetulnya, tapi karena nggak ada tandanya mungkin agak sulit ya, emang butuh tanda. Walaupun kita tahu teorinya nih, cuma kalau nggak ada tandanya itu kadang ya sulit gitu. Innahu di sini mat silah sughra panjang. Innahu kana fi ahlihi. Panjang juga karena hi sebelumnya dan sesudahnya pun berharokat gitu sehingga dia panjang. Ahlihi masruro. Boleh diulangi Kak? Oke.
Innahu kana fi ahlihi masrura. Masya Allah, bagus. Di sini ada untuk ayat pertama, illa anfusahum. Illa itu artinya kecuali, kata pertama. Anfusahum, diri-diri mereka, kata kedua. Jadi ketika illa ini panjang, maktobi'i, illa Mm-mm. dia maktobi'i kalau nggak ada anfusahum gitu. Jadi oke, dia 2 harokat. Tapi ketika ada anfusahum, yang mana huruf pertamanya hamzah, jadi Hamzah. dia panjang. Iya, Gitu. iya Bagus Ustaz. ya. Masya Allah. Dan fi ahlihi. Fi artinya di, kata pertama. Ahlihi artinya keluarga dia, kata kedua. Kalau kita bacanya sampai fi doang nih, misalnya kita mau bersin atau ini kan Ustazah aneh-aneh aja lagian bersin di tengah-tengah kali aja ya, kan kita nggak tahu mau Mm-mm. bersin atau mau eh, apapun itulah ya, hal-hal yang kita nggak bayangkan, kita lagi ngaji tiba-tiba mungkin ada anak yang manggil atau gimana, akhirnya berhenti ngaji cuma sampai em, pertengahan ayat nih, nggak dilanjutin. Apakah kita bacanya innahu kana fi 4 atau 2? 2, karena aslinya 2. Aslinya dia matobi'i fi ini ya. Panjangnya karena ada kata ahlihi gitu. Karena ada hamzah di kata ahlihi, kata yang kedua. Jadi kalau kita qadarullah gitu, kita nggak tahu berhenti di tengah ayat, ya bacanya 2 harokat. Innahu Mm-mm. kana fi gitu. Tapi kalau lanjut, dan itu hal yang pasti kita lanjut kebanyakan ya. Baru Iya. baru panjang. Innahu kana fi ahlihi masrura. So, Sebentar. ya. Oke. Ana coba cari ayat yang lain. Sebentar. Oke. Ada di surat Al-A'la ya contohnya. Jadi ini ayat yang berbeda. Sanuqri'uka fala tansa. Panjang 2 harokat. Setelahnya itu ayatnya bunyinya seperti ini. Illa masya Allah. Iya. Kalau kita mau baca satu ayat ini, yang mana dia matobi ya, fala tansa 2 harokat. Kalau kita ayatnya mau kita selesaikan, itu 2 harokat. Tapi kalau kita mau lanjut ke ayat setelahnya, kan seringkali kita dapatkan nih, So, kalau imam-imam bacanya disambung gitu. Al-Fatihahnya atau ayat yang sunnah dibaca itu suka disambung-sambung. Tansa 2 harokat artinya lupa. Kata pertama tansa 2 harokat. Tapi ada ayat setelahnya illa artinya kecuali, kata kedua. Kalau kita mau nyambung, jadi bacanya empat. fala tansa illa masya Allah. Tapi kalau kita mau baca satu ayatnya aja, dan sebetulnya lebih bagus kalau kita baca per ayat ya. Tapi nggak apa-apa juga untuk kita sambung-sambung, boleh juga. Kalau kita baca satu ayatnya saja, kita nggak panjangkan 4 harokat. Jadi bukan fala tansa, enggak gitu ya. Jadi 2 harokat. Mm. Itu hukum asalnya mat jaiz. Yes. Munfasil. Munfasil Fasil. artinya terpisah. Yaitu katanya nggak satu gitu. Ada matobi yang di kata pertama dan hamzah di kata kedua, sehingga namanya munfasil, terpisah gitu. Kalau mutasil tadi wajib mutasil artinya bersatu. Jadi antara dengan matobi dengan hamzahnya ada di satu kata. Jaa itu satu kata. Dan kita nggak boleh berhenti kalau di mat wajib. Ustazah Ana mau berhenti karena mau bersin, atau anak-anak manggil nih Ustazah, berhentinya ja aja, enggak ya teman-teman, nggak bisa. Kalau kita analogikan di bahasa Indonesia, kita berhenti ngomong karena capek misalnya, udah berbusa nih mulutnya, misalnya jaa datang, kita berhenti dah, nggak mungkin kan, pasti kita selesaikan datang gitu, nggak mungkin kita berhenti sampai dah doang. Terus Iya. tafi sama datang juga. Misalnya keburukan, kita nggak kuat nih, anak manggil Ustazah, anak berhentinya nggak mungkin ya, jadi keburukan ya dilanjutkan satu kata, kita harus sempurnakan gitu. Itu analoginya kalau di bahasa Indonesia. Iya Ustaz.
Insya Allah mafhum. Wajib. Jadi wajib ini yang tadi satu kata, jaiz dua kata yang berbeda. Ini ada berapa mat lagi ya contohnya? Kayaknya kita nggak akan baca banyak-banyak contohnya ya. Sekedar untuk gambaran aja. Ada satu, dua. Oke, insya Allah mafhum di mat jaiz. Syukron Kak Vini. Ya, Ustazah. Barakallah fiki. Iya, nggak apa-apa teman-teman yang izin nyimak, izin keluar lagi rewel anaknya. Semoga dimudahkan ya pesannya. Ada Kak siapa lagi yang belum nih? Kak Siti bisa open mic Kak Siti? Atau Kak siapa ya? Kak Jihan bisa? Ya, Ustazah. Halo. Gimana nih? Hilang nih kayaknya ustazahnya ya. Iya, ustazahnya keluar lagi. Biasanya nanti Ustazah masuk sendiri ya. Biasanya gitu Kak Jihan. Ana udah coba masuk ada gak ininya? Suaranya jelas gak teman-teman? Jelas, Ustazah. Afwan ya ini sinyalnya lagi. Qadarullah. Oke. Silakan kita lanjutkan ke mat silah kubra. Insya Allah. Baik, Ustazah. Bismillah. Matsilah kubro. Matsilah kubro terjadi apabila hak domir bertemu hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 4-5 harokat. Oke. Jadi kalau apa namanya pembahasan yang tadi menyebutkan 4 sampai 5 nggak usah dibawa pusing. Ini 4 atau 5 kita ambil 4 semuanya. Jadi jangan pusing dengan adanya huruf 5 di sini ya. Karena yang masyhur di kita 4 harokat dulu. Nggak apa-apa, kita ambil 4 harokat aja. Matsila kubro tadi sudah Ana singgung sedikit ketika membahas matsilah sugro. Kalau sugro kecil sehingga 2 harokat. Kalau kubro besar sehingga 4 harokat. Ini juga sama, hak domir itu kata ganti atau translate-nya itu nya atau dia gitu. Bainaha wa bainahu. Antara antaranya, antara dia perempuan dan antara dia laki-laki gitu. Terus setelahnya itu sama ya harus sebelum dan sesudahnya berharokat. Nggak boleh sukun seperti fihi itu nggak masuk dalam pembahasan kita. Tapi harus setelahnya itu hamzah. Baru jadinya kubro. Kalau nggak hamzah sughro. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. وما يعلم تأويله إلا الله. Panjang 4 harokat. Oke. Kak Jihan boleh dilanjutkan madzal ladzi yashfa'u sampai akhir. Karena ini contohnya nggak banyak ya. Baik, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi ini 2 harokat ya, Ustazah? Man dzalladzi Dua, ya. betul. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bagus, Masya Allah. Di sini ada ikhfa. Jadi bukan indahu, tapi nya. Oh ya, baik, Ustazah. Dari awal atau dari ainnya aja, Ustazah?
Dari indahunya aja. Indahu illa biiznih. Bagus, Masya Allah. Kalau nun yang jelas atau idhar itu terbatas pada 6 huruf aja ya. Huruf-huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sisanya entah itu ikhfa atau yang lainnya. Ya, Kak? Ya, baik Ustazah. Tadi saya fokus Oke. ke ngelihat matnya jadi lupa, Matnya. maaf Ustazah. Oke. Nggak apa-apa, bagus. Masya Allah, matnya bagus ya. Sudah panjangnya oke banget. Lanjutkan. Iya. Yahsabu annama maaf. Yahsabu annama lahu akhlada Masya Allah. wa rasulihi. Warasu, panjang, su. Sunya 2 harokat ya Ustazah. Betul. Baik. Wa rasulihi ila ladzina maaf Ustazah, saya miss. Ulangi Ustazah, afwan. Boleh. Wa rasulihi ila ladzina danya tuh apa ya Ustazah? Ininya Di harokatnya. sini anak mau kasih tanbih dulu apa? Kasih tanbih itu apa sih namanya? Intinya ainnya ini ada salah ketik juga ya. Harusnya dia ada alifnya. Ahadtum. Kalau dal terus ada ta, terus tasdid taknya itu dalnya nggak dibaca. Jadi Oh iya langsung ya, masuk maaf ke ta. Ustazah. Nggak apa-apa. Ini Dari mana pembahasan setelah Ustazah? mad ada hukum mutaqoribain itu setelah mat. Jadi emang kita belum pelajari ini ya. Oh baik Ahadtum. Ustazah. Ini lanjut atau ulang dari awal Ustazah? Ulangi dengan catatan ainnya panjang harusnya ya. Baik. Wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Maaf Ustaz. Bagus, Masya Allah. Jadi dalnya nggak kita baca. Ahadtum langsung ke ta. Ahadtum sama sekali nggak ada dalnya gitu. Oh baik Oke, Ustazah. bagus tadi Baru Kak tahu. Jihan. Percobaan yang terakhir itu oke banget, Masya Allah. Kalau contoh yang kita suka baca mungkin di surat-surat pendek itu ada di surat Al-Kafirun ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. 'Abadtum langsung ke ta, padahal di situ ada dal. Sama seperti ini kasusnya. Jadi dalnya masuk ke huruf ta. Baik. Gitu. Baik Ustazah. Itu contoh yang mungkin suka kita baca ya huruf suratnya gitu. Lanjut Kak, contoh terakhir wa inda rasulihi. Di sini ainnya juga panjang ya. Baik Ustazah. Wa inda rasulihi illal ladzina ini lupa Ustazah. Ulang ya Ustazah. Wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum. Panjang Oh ahadtum. iya. Ahadtum. Bagus. Coba sekali lagi wa inda. Wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum. Masya Allah, bagus. Di sini mungkin nggak dikasih alif karena alifnya nih alif yang kecil itu loh, alif shagirah. Jadi harusnya ada tambahan alif kecilnya gitu, bukan alif yang besar, bukan yang kayak eh wama itu alifnya yang besar. Kalau hatum ini alifnya alif kecil. Jadi mungkin miss tertulis, tidak ditulis gitu. Tapi harusnya ini ada alifnya gitu Ustazah. Atau semua mushaf Harusnya ada. begini? Kenapa Kak? Atau semua mushaf seperti ini? Tidak kan ya Ustazah? eh
semua mushaf kayak gini. Oh Semua gitu. mushaf emang tulisannya gini. Jadi ada sebenarnya tulisan alifnya tuh alif yang kecil gitu. Jadi miss Oh miss baik-baik Ustazah. tulis. Harusnya ada tambahan alif kecilnya. Seperti itu ya. Kita jumpai itu di mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia nah apa ya? Seingat